pimpinan KPK, hasil seleksi tim sel, akhirnya kita mendapat kepastian bahwa DPR itu menunda pembahasan hasil seleksi calon pimpinan KPK yang sudah diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Alasan yang disampaikan oleh Puan Maharani itu karena mereka menunggu hasil dari struktur kabinetnya seperti apa. Karena susunan kabinet itu nanti akan menentukan alat kelengkapan dewan yang akan menjadi partner dari kementerian maupun lembaga-lembaga yang berada di pemerintahannya Prabowo Gibran nanti. Dan sebelumnya sudah disepakati akan ada 13 komisi. Tetapi nanti komisinya apa yang membidangi itu yang belum diputuskan. Karena itu katanya Puan makanya ditunda dulu. Tetapi keputusan untuk menunda pembahasan ini kenapa tampak sekali ada perlakuan yang berbeda antara pergantian kepala BIN dengan pimpinan KPK ini karena Presiden kan sebelumnya juga sudah mengirim surpres tentang pergantian kepala BIN yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan ke Letnan Jenderal TNI Herindra. Tetapi ternyata surat Presiden tentang pergantian kepala BIN itu langsung dibahas oleh DPR bahkan tanpa menunggu adanya kelengkapan alat kelengkapan dewan ya dan yang melakukan fit and proper terhadap kepala Badan Intelijen Negara yang baru itu dilakukan oleh pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi. Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya, apakah ini bentuk serangan balik dari Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak menginginkan PDI masuk di kabinet, atau memang ini hanya sekedar masalah teknis saja yang seperti dikatakan Puan. Tetapi memang dengan adanya perbedaan perlakuan antara proses pergantian kepala BIN dengan pimpinan proses pembahasan pimpinan KPK ini ya tentu saja menimbulkan dugaan-dugaan dan spekulasi politik. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak sekali yang memprotes proses seleksi dari calon pimpinan KPK itu yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi karena berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi harusnya ini proses seleksinya itu dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ini masyarakat anti korupsi misalnya juga menyatakan bahwa itu tidak sah pembahasan ini dilakukan oleh tim sel yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Kemudian juga Indonesia memanggil Institut 57 ini yang merupakan wadah berkumpulnya para mantan karyawan atau pegawai KPK yang disingkirkan oleh Firly Bahuri itu juga meminta bahwa seharusnya pembahasan soal tim seleksi ini diserahkan kepada pemerintahan yang baru yakni Pak Prabowo gitu. Dan ini banyak sekali kemudian yang mencurigai bahwa mengapa Jokowi mempercepat pembahasan itu dan kemudian di akhir-akhir kekuasaannya karena surpresnya diterbitkan tanggal 15 dan kalau kita menghitung efektif hari kerja itu kan tinggal berapa hari ya? Ini tinggal 3 hari masa kerjanya Jokowi itu karena tanggal 20 dia sudah akan lengser. Dari situ saja kita sudah melihat kental sekali kepentingan Jokowi itu untuk menggulkan orang-orangnya agar tetap mengendalikan KPK dan ini mau tidak mau dikaitkan dengan banyaknya muncul desakan publik terhadap pengusutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya nanti pasca dia lengser. Tanda-tanda bahwa DPR itu akan menunda, gitu. Bahkan mungkin nantinya sampai pada keputusan untuk membatalkan. Saya kira membatalkan ini nanti presiden yang terpilih yang bisa memutuskan untuk menarik surat presiden itu ya, bahwa dibatalkan dan kemudian diadakan seleksi baru itu sudah terlihat kan ketika pimpinan DPR itu pada waktu ditanya oleh wartawan apakah mereka sudah menerima surat presiden tentang hasil seleksi para pimpinan KPK pada waktu itu mereka menyatakan belum belum menerimanya. Padahal Pak Jokowi itu ketika ditanya oleh wartawan di Aceh dia menyatakan bahwa dia sudah menandatangani surat presidennya itu tanggal tanggal 15 kemarin dan hal yang sama juga disampaikan oleh koordinator staf khusus Presiden yang juga merangkap sebagai juru bicara Ari G. Dwi Payana bahwa itu surat Presiden itu sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Dan pada waktu tanggal 16 kemarin Puan Maharani ditanya apakah dia sudah menerima surprise itu, ya kemudian dia menyatakan dia belum menerimanya. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad dari Gerindra ketika ditanya soal itu dia meminta wartawan untuk bertanya kepada Puan Maharani.
Makanya kemudian media yang menulisnya ini menjadi misteri suratnya kemana. Baru kemudian kemarin tanggal 17 kita mendapat kepastian bahwa itu akan ditunda. Nah, mengapa kita boleh mencurigai begitulah ya bahwa ini merupakan bagian power game antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Sejak awal kan ada sinyal yang jelas bahwa Pak Prabowo itu ingin agar PDIP itu masuk di kabinetnya. Itu sudah secara terbuka lah dinyatakan oleh kedua belah pihak begitu ya. Dan tapi waktu itu kita masih bertanya-tanya apakah Ibu Megawati ini juga menginginkan hal yang sama gitu ya. Kalau dari para petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP maupun dari Gerindra ini seperti pantun bersaut yang menyatakan mereka memastikan bahwa keputusan PDIP itu masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo itu menunggu pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo yang bolak-balik dinyatakan insya Allah akan segera dilakukan. Pada kemarin bahkan Puan itu menyatakan ancar-ancarnya tanggal 1 sampai 15 Oktober ini akan terjadi. Tapi ternyata itu tidak terjadi juga. Bahkan sampai kemudian kan terjadi pemanggilan-pemanggilan para calon menteri, wakil menteri, dan para calon kepala badan itu tidak ada nama kader PDIP yang muncul, begitu ya. Belakangan kita dikejutkan tiba-tiba saja Pak Budi Gunawan itu kepala BIN yang sudah dicopot oleh Pak Jokowi itu hadir dalam pembekalan di Hambalang dan kita bertanya-tanya apakah Pak Budi Gunawan ini merupakan representasi dari PDIP, artinya kemungkinan berarti akan menyusul calon-calon lain dari PDIP masuk ke kabinet tanpa menunggu pertemuan Ibu Megawati dulu itu ya. Ternyata tidak karena misalnya kemarin juga pas Pak Prabowo berulang tahun tanggal 17 Oktober kan dianggap itu merupakan momen yang paling tepat pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Ternyata pertemuan yang seperti dikatakan oleh Hasim Joyo Hadikusumo yang sudah ditunggu-tunggu selama 2 tahun oleh Pak Prabowo itu tidak terwujud juga. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, kalau kita menyimak pernyataan dari salah satu tokoh senior PDIP, Bambang Pacul, memang di kalangan PDIP itu terbagi dalam 3 faksi lah gitu dalam menyikapi itu. Ada yang sepakat untuk masuk ke kabinet, terus kemudian ada juga yang menolak, tapi ada juga yang wait and see dulu begitu. Nah, belakangan kita kemudian mendapat kabar dari Oli Dondo Kambe bahwa Ibu Megawati itu sudah mendukung pemerintahannya Pak Prabowo. Artinya ini berarti kan sinyal bahwa mereka akan segera masuk. Tetapi kemudian seperti kita tahu kan terjadi beberapa peristiwa yang cukup mengejutkan. Pak Prabowo itu bertemu dengan Pak Jokowi sampai 2 kali. Pertama di Pelataran, di rumah makan di Pelataran di Jakarta, dan yang terakhir itu kemudian tanggal 13 itu di Solo dalam sebuah makan siang. Wartawan mendapat informasi bahwa dalam pertemuan itu Pak Jokowi menekankan agar PDIP itu tidak masuk ke dalam kabinet gitu. Dan kemudian kita juga dikejutkan dengan drama ternyata kepala BIN itu dicopot Pak Budi Gunawan dan digantikan dengan Pak Herindra, dan itu kita tafsirkan bahwa awal ini satu langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menunjukkan dia yang berkuasa begitu ya, dan itu artinya dia serius untuk tetap menolak PDIP masuk ke dalam kabinet. Tetapi belakangan Pak Jokowi menyatakan bahwa itu pergantian dari Pak Budi Gunawan itu adalah atas permintaan Pak Prabowo karena ini berkaitan dengan administrasi saja, karena kalau menteri itu kan bisa langsung dilantik, sementara kalau kepala BIN itu harus melalui proses fit and proper dulu atau mendapat persetujuan dari DPR. Jadi supaya nantinya Herindra itu bisa dilantik bersama-sama dengan kabinet jadi prosesnya lebih dilukan itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi maupun juru bicara istana. Tetapi ketika kemudian akhirnya Pak Budi Gunawan itu hadir dalam pembekalan di Hambalang, kemudian orang bertanya-tanya apakah dengan begitu berarti sudah tidak ada persoalan lagi dan kemudian PDIP akan masuk tanpa menunggu dulu pertemuan dengan Ibu Megawati. Ternyata kita kalau ini sekarang ini mendapat penjelasan dari fungsionaris atau dari pengurus PDIP Deddy Sitorus yang menyatakan bahwa Pak Budi Gunawan itu tidak bisa dilihat sebagai representasi dari PDIP di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, artinya ya berarti Ibu Megawati belum memutuskan untuk bergabung, belum sepakat untuk bergabung, atau sebaliknya kita bisa mengartikan juga, oh berarti Pak Jokowi ini
sangat kuat tekanannya kepada Pak Prabowo sehingga PDIP itu tidak diperbolehkan masuk gitu oleh Pak Jokowi. Nah, ini mana dari dua sisi kita bisa lihat masing-masing. Saya kira ada benarnya juga, ada dua kepentingan itu ketemu. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lanjutkan dulu yang penjelasan dari Deddy Sitorus. Deddy Sitorus menyatakan bahwa benar bahwa secara historis dan secara psikologis itu Pak Budi Gunawan itu punya kedekatan dengan PDIP karena Pak Budi Gunawan ini kan pernah menjadi ajudan dari Ibu Megawati ketika Ibu Megawati menjabat sebagai presiden. Tetapi kata Deddy Sitorus itu bahwa Pak Deddy Gunawan ini juga punya kedekatan hubungan dengan Pak Prabowo karena dia kan punya jasa yang mencomblangi Pak Prabowo masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Sebaliknya dari sisi Pak Jokowi, Pak Budi Gunawan ini juga punya jasa besar mempertemukan dan bisa membujuk Pak Prabowo masuk ke kabinet. Karena sebelumnya kan sesungguhnya ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk membujuk Pak Prabowo masuk ke kabinet itu adalah seniornya Pak Prabowo, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut tidak berhasil merayu Prabowo masuk ke kabinet, tapi Pak Budi Gunawan berhasil merayunya dan masuk. Dan kemudian kita tak seperti tahu Pak Prabowo kemudian menjadi Menteri Pertahanan dan sekarang malah menjadi pelanjut kepemerintahan dari Pak Jokowi karena dia didukung menjadi presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming dan kemudian terpilih pada Pilpres 2024 lalu. Jadi ya benar seperti yang analisis-analisis yang saya sampaikan sebelumnya bahwa masuknya Pak Budi Gunawan ke kabinetnya Pak Jokowi ini bukan representasi dari PDIP tetapi lebih karena kedekatan dari Pak Budi Gunawan dengan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Nah, bagaimana dengan kemungkinan PDIP masuk di kabinet itu? Sampai sekarang ini kelihatannya makin mengambang ya, karena kalau sebelumnya kan misalnya Puan Maharani itu kan dia menyatakan masih ada sampai tanggal 19 ya sebelum Pak Prabowo itu dilantik menjadi presiden dan kemudian Pak Prabowo mengumumkan dan melantik kabinetnya pada tanggal 21. Sementara Dasko juga menyatakan itu masih sangat dinamis. Ternyata ini ya soal kabinet ini tidak semata-mata karena Pak Jokowi menolak masuknya PDI ke dalam kabinet, tetapi juga Ibu Megawati melihat terlalu banyaknya menteri yang berbau Mulyono ini membuat Ibu Megawati juga merasa tidak berkenan untuk masuk ke dalam kabinetnya Prabowo Gibran ini. Karena itu banyak yang melihat ini menganalisis bahwa penundaan pembahasan dari pimpinan KPK ini yang diajukan oleh Pak Jokowi itu dan kemungkinan diduga ini akan dibatalkan juga itu ya bagian dari tadi ini merupakan serangan balasan dari Ibu Megawati gitu ya setelah sebelumnya Pak Jokowi menghalang-halangi Ibu Megawati dan kemudian mengganti Pak Budi Gunawan tanpa lebih dahulu berkomunikasi dengan Ibu Megawati misalnya seperti itu. Nah, saya kira lebih masuk akal ya analisisnya kalau kemudian nantinya akan dibatalkan itu karena satu tentu banyak sekali orang yang melihat bahwa dipaksakannya pimpinan KPK dilakukan seleksi itu di bawah pemerintahnya Pak Prabowo itu menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu masih terus ingin mengendalikan KPK gitu setelah dia nanti pensiun. Ini dari sisi Pak Prabowo pasti akan lebih lega kalau dia sendiri yang ikut menentukan seleksi itu dan menunjuk siapa-siapa yang akan jadi pimpinan KPK. Jadi bisa jadi orang yang sekarang ini sudah lolos di Temsel nanti kemudian ikut lagi dan diloloskan. Tetapi mereka itu dikirim ke DPR itu bukan atas jasanya Pak Jokowi, tapi atas jasanya Pak Prabowo. Nah, bagi Jokowi ini tentu saja jadi kabar buruk ya kalau ini kemudian ditunda saja ya apalagi kemudian dibatalkan nantinya karena bagaimanapun juga pasti Pak Jokowi akan merasa bahwa dia tidak punya lagi kendali terhadap KPK setelah orang-orang yang dia kirim ke DPR itu kemudian dibatalkan. Nah, pertanyaannya siapa saja sih mereka-mereka ini 10 orang ini yang nantinya akan dipilih 5 orang diantaranya yang dikirim oleh Pak Jokowi itu. Seperti kita ketahui tanggal 1 Oktober itu pimpinan KPK menyerahkan hasil seleksi itu ada 10 orang calon pimpinan KPK dan 10 orang tim Dewan Pengawas itu di Halim Perdana Kusuma kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi kemudian pada tanggal
15 kemarin sudah mengirimkan surat presiden ke DPR. Kalau kita lihat nama-namanya, ini yang pertama adalah yang dinyatakan lolos dan diajukan ke DPR itu ada Agus Joko Pramono. Ini dia adalah wakil ketua BPK periode 2019-2023. Ya, dan dia juga pernah menjabat sebagai Komite Penasihat Pemeriksaan Independen. Ini inisiatif pengembangan Intosai dan antara ID dan anggota BPK periode 2013-2019. Jadi dia ini ya seorang akuntan ya, seorang auditor gitu karena dia ini juga merupakan seorang guru besar akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman. Yang kedua ada Ahmad Alam Sasarage. Ini dia ini aktif di Ombudsman ya, periode 2016 dan 2020 dan dia juga pernah menjadi Ketua Komisi Informasi Pusat Indonesia itu pada periode 2009 sampai 2013. Ada nama Joko Purwanto. Ini dia adalah seorang Jenderal Bintang 2 polisi yang dia pernah menjadi Kasubdit 2 Tipikor di Bareskrim dan dia juga sempat ditugaskan menjadi penyidik di KPK. Jadi dia bukan orang asing lah di KPK. Setelah itu dia pernah jadi Kapolda di NTB dan kemudian menjadi Kapolda di Kalimantan Tengah. Ada yang berikutnya Fitroh Rohyanto. Ini sempat ramai ya waktu itu. Dia ini seorang jaksa yang sempat mengundurkan diri karena dia pernah menjadi direktur penuntutan di KPK. Ini dia rame-rame mengundurkan diri ketika kasus Formula E yang akan mengkriminalkan Anies Baswedan itu rame di KPK. Dia juga pernah mengusut kasus korupsi, bukan mengusut ya, menuntut karena dia ini jaksa itu dalam dalam proyek IKTP. Yang kelima itu Ibnu Basuki Widodo. Ini dia ini latar belakangnya hakim ya, pernah jadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado. Kemudian ada yang keenam ada Ida Budiati, ini dikenal sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian ini nama yang nggak asing ya, Johannes Tanak. Ini adalah komisioner KPK yang ada sekarang, yang eksis sekarang dan dia maju kembali. Yang kedelapan Michael Rolandi Cesnata Brata. Ini mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI. Kesembilan itu ada perempuan lagi namanya Pungki Indarti. Ini dia lama aktif di LBH dan kemudian menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Dan yang terakhir ini ada lagi seorang jenderal polisi, bintang 2 juga. Ini dia mantan Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Setio Budianto. Nah, siapa nama-nama tadi itu di antara 10 nama itu yang kemudian ditengarai sebagai orangnya Pak Jokowi, karena tidak semuanya dipastikan orangnya Pak Jokowi. Saya kira ini kan petanya sekarang berubah ya di DPR. Kalau toh katakanlah nanti tetap dibahas 10 nama itu, DPR kan sudah tidak lagi dalam kendalinya Pak Jokowi. Jadi dipastikan bisa saja artinya kalau tetap nama-nama ini dikirim justru nama-nama orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu bisa disingkirkan. Tetapi kalau kita melihat dari aspirasi publik, aspirasi para pengamat hukum, termasuk juga para mantan pegawai di KPK, penyidik di KPK, memang sebaiknya ya ini dibatalkan dan diproses ulang dan itu nantinya ya di bawah administrasi pemerintahnya Prabowo Gibran bukan lagi di bawah Pak Jokowi. Apakah Gibran masih akan berpengaruh? Saya kira enggak ya dalam proses seleksi semacam ini karena tim selnya kan juga melibatkan tokoh-tokoh di luar pemerintahan yang nantinya mestinya juga akan dipilih oleh mereka-mereka yang punya lebih integritas yang terjaga. Dengan begitu nantinya KPK itu lebih dipercaya karena kalau kemudian pimpinan sekarang ini seleksi pimpinan ini yang diputuskan dibahas di DPR, ya akan masih tetap muncul kecurigaan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dikendalikan oleh Jokowi. Jadi ini power game yang sangat menarik. Mari kita tunggu saja apakah benar itu hanya ditunda atau dibatalkan. Kalau dibatalkan itu ya kita bisa melihat bahwa bagaimanapun juga soal peran Puan Maharani yang ini kita lihat ini ya, tentu saja kalau kita melihat Mbak Puan itu tentu saja adalah kepanjangan tangan dari Ibu Megawati. Saya kira perseteruan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini masih akan terus berlanjut karena dalam pemerintahnya Prabowo ini kan ada Gibran. Tapi apakah kemudian PDIP itu tetap bertahan sebagai oposisi sekarang ini berada di luar pemerintahan karena tidak masuk kabinetnya Prabowo? Saya kira petanya mungkin nanti berubah setelah Pak Prabowo itu